Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan melaksanakan yang namanya pembelajaran secara visual, yaitu kami akan mempresentasikan melalui PowerPoint tentang sistem reproduksi manusia. Perkenalkan, nama saya Fatan Fadila. Saya Belinda Rahman. Saya Rakib Afrija. Saya Jalan Prastika. Saya Veronica Putri. Saya Jalan Sita. Mari pertama yang akan kita sampaikan adalah tentang hormon reproduksi. Hormon reproduksi adalah zat kimia yang membantu segala aktivitas reproduksi manusia. Jadi kita membutuhkan zat-zat kimia ini untuk melakukan yang namanya reproduksi seperti itu. Yang pertama adalah FSH yang bisa dijelaskan oleh Bu. FSH atau basic follicle stimulating hormone atau hormon perangsang, hormon yang disebut oleh gonadotropin. Nah, fungsinya pada wanita yaitu untuk membantu pertumbuhan dan mematangkan sel telur. Jadi yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Luteinizing hormone ini adalah adalah siklus penting dalam perempuan. Laki-laki maupun perempuan memiliki luteinizing hormone ini bersama dengan follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone diproduksi di kelenjar pituitari dan hipofisis di otak. Hormon ini adalah bagian penting dari siklus ovulasi. Dia bekerja sama dengan untuk menghasilkan sel telur. Pada laki-laki, luteinizing hormone memicu produksi hormon testosteron di dalam testis, sedangkan pada perempuan, luteinizing hormone memicu produksi hormon androgen di dalam ovarium yang merupakan prekursor dari hormon estrogen. Dan yang ketiga ada estrogen. Hormon estrogen adalah salah satu jenis hormon seks wanita yang diproduksi oleh ovarium dan berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, menunjang kehamilan sehat, dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, hormon estrogen dapat mempengaruhi suasana hati, memori, dan libido manusia atau itu rasa birahi. Dan perlu diketahui bahwa hormon estrogen juga dimiliki oleh pria, akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak wanita. Hormon estrogen pada pria diproduksi oleh testis dan berfungsi untuk membantu testosteron menjalankan fungsi seksual. Nah, jumlah hormon estrogen ini tidak selalu sama, bisa ada peningkatan dan penurunan. Nah, hormon ini akan meningkat menjelang masa menstruasi dan masa kehamilan, dan akan mengalami penurunan setelah masa menstruasi dan masa melahirkan. Kadar hormon ini juga akan menurun secara alami ketika wanita memasuki masa menopause atau itu berhenti menstruasi. Selanjutnya hormon progesteron. Progesteron adalah salah satu hormon utama dalam sistem reproduksi manusia. Hormon progesteron disebut juga hormon kehamilan. Bersama dengan hormon estrogen, progesteron akan mengubah leher rahim menjadi lebih lebar dan menegal di masa awal kehamilan. Hormon progesteron diproduksi oleh kelenjar adrenal dan korpus luteum, yaitu kelenjar endokrinin sementara di satu yang diproduksi tubuh setelah ovulasi. Progesteron memiliki fungsi utama, yaitu mempersiapkan endometrium atau sel rahim agar sel telur yang telah dibuahi dapat ditanam dan tumbuh. Jika kehamilan tidak terjadi, endometrium akan lumpuh selama periode menstruasi, dan jika pembuahan terjadi, progesteron meningkat untuk mendukung kehamilan. Lalu hormon selanjutnya adalah testosteron. Testosteron adalah hormon steroid. Mungkin kalian sering mendengar apa itu steroid. Di kalangan kalian para gimnastik atau mungkin kalistenik, kalian mengenal steroid ini sebagai alat yang bisa membesarkan otot secara tidak normal, secara tidak alami. Memang testosteron ini fungsi utamanya adalah sebagai hormon penebar otot. Jadi pada saat laki-laki mengalami pubertas atau perempuan mengalami pubertas, mereka akan mengalami namanya penebalan otot, dan itu sangat dipengaruhi oleh testosteron. Ketebalan laki-laki dan perempuan ototnya berbeda. Kenapa? Karena memang testosteron yang terkandung pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki memiliki hormon testosteron lebih tinggi, sedangkan perempuan punya, namun tidak setinggi laki-laki. Testosteron ini juga diproduksi di testis laki-laki. Kalau di perempuan itu pada indung telur perempuan, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada hormon GnRH atau gonadotropin reaksi hormon. Hormon yang diproduksi di hipotalamus dan berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofis untuk melepaskan FSH dan LH. Hormon ini mempengaruhi kinerja organ reproduksi dan meningkat saat memasuki
selanjutnya adalah organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi dengan tujuan untuk berkembang biak. Jadi organ reproduksi laki-laki itu ada utamanya ada empat. Pertama ada penis, skrotum, dan testis dan kelenjar prostat. lalu lanjut. Next. Organ pertama laki-laki adalah penis. Penis adalah sekumpulan jaringan otot spons yang gunanya jika dalam organ reproduksi adalah untuk menyalurkan sel-sel sperma keluar dari kantong bumi. Jadi penis ini memiliki 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Nah, terus beberapa kelainan yang ada di penis ini seperti misalnya jika bentuk penis itu sedikit bengkok, maka bisa terjadi yang namanya kemandulan. Jadi, memang penis ini adalah salah satu organ yang vital untuk organ reproduksi. Lalu yang kedua adalah skrotum. Skrotum, jika kalian lihat pada gambar, bisa kembali ke slide sebelumnya. Yang ini adalah penis, dan skrotum adalah selaput yang menyelimuti testis. Fungsinya apa? Lanjut ke slide selanjutnya. Fungsinya adalah sebagai penampung sperma yang dihasilkan yang diproduksi oleh testis. Sekaligus ini merupakan penjaga dari testis itu sendiri. Bisa dari sini merupakan kantung yang melindungi buat zat atau testis dan mengatur suhu di dalam tubuh. Lanjut. Nah, selain itu ada organ reproduksi laki-laki, yaitu testis. Testis merupakan alat reproduksi pria yang terletak di skrotum. Pria memiliki 2 testis yang menggantung suatu jaringan yang disebut korda spermatika. Testis berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tabung ini bertugas untuk menghasilkan sperma. Dan yang kedua ada vas deferens. Vas deferens merupakan tabung panjang yang menghubungkan epidermis ke saluran kemih atau uretera dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Dan yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan tambang untuk ejakulasi. Dan yang keempat ada uretera. Uretra merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kandung kemih. Namun, pada saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Dan yang kelima ada kandung kemih. Jadi kandung kemih ini fungsinya adalah mengeluarkan yang namanya air seni. Bisa menjadi saluran kemih berfungsi untuk menyimpan serta mengelola urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Jadi fungsi kandung kemih itu sendiri berbeda sebagai tidak terlalu berpengaruh dengan organ reproduksi, namun merupakan salah satu organ yang penting juga untuk yang namanya organ laki-laki. Jadi salah satu organ laki-laki, fungsi lain organ laki-laki adalah untuk membuang air seni. Namun karena kita mempelajari tentang organ reproduksi, jadi kandung kemih ini tidak terlalu signifikan adanya untuk materi kita terhadap ini. Lanjut. Lalu kita akan memasuki yang namanya organ reproduksi wanita. Di sini ada 2 bagian. Bagian pertama adalah kita membahas bagian eksternalnya, lalu kita membahas tentang internalnya. Bisa lanjut. Bagian eksternal wanita, yang pertama adalah klitoris. Klitoris itu adalah tonjolan kecil yang berada di antara labia minora. Di sini merupakan titik rangsangan perempuan karena memiliki kurang lebih 4.000 hingga 8.000 saraf di dalamnya. Jadi klitoris ini merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif yang ada di perempuan. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua adalah labia majora, merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita. Bagian luar lainnya dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia majora akan ditumbuhi rambut yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat asing ke dalam organ reproduksi manusia. Dan yang ketiga ada uretra. Ini uretra adalah berbeda dengan pria. Fungsi uretra pada wanita hanya sebagai saluran buangan urin saja. Meskipun agak berbeda, saluran uretra wanita dan pria sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membuang sisa metabolisme dari dalam keluar tubuh. Kemudian ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia majora dan
yang menghubungkan rahim atau bisa disebut cervix dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di bawah kantung kemih dan berada di bagian luar rahim. Bagian ini bersifat elastis dan dapat melebar saat melahirkan bayi ataupun menyempit untuk menahan tampon yang berfungsi sebagai pembalut balita saat menstruasi. Selain itu, vagina juga dilapisi oleh saraf kemih yang dapat menjaganya agar tetap lembab. Dan yang kelima ada uterus, organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Pubertas pada laki-laki. Jadi pubertas ini adalah fase di mana akhirnya anak mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan setelah kita dari proses balita ke menuju ke anak-anak. Jadi proses pubertas ini biasanya dimulai pada umur kalau laki-laki dimulai dari umur 12 tahun hingga berakhir pada umur 16 tahun. Namun ada beberapa saat di mana laki-laki itu sebenarnya bisa pubertas lebih cepat seperti di umur 10 tahun atau mungkin di umur 8 tahun seperti itu. Pubertas pada laki-laki tentunya yang sudah saya jelaskan tadi, hormon testosteron bekerja pada mereka, di mana mereka mengalami penebalan otot yang lebih besar, yang banyak, yang cukup masif ketika mereka pada masa pubertas. Misalnya di suara berat, dada bidang karena efek tadi otot yang melebar, tumbuh bulu, lalu juga mulai timbul bau badan yang tidak sedap. Nah, pubertas pada laki-laki mungkin terjadi pada 12 sampai 16 tahun. Bisa lanjut? Lalu dilanjutkan pada pubertas pada perempuan. Perubahan fisik yang dialami perempuan ialah 1. Buah dada lebih besar, yang kedua suara jadi lebih tinggi atau lebih cempreng, 3. Tumbuh bulu di bagian tertentu, 4. Timbul jerawat, 5. Pertumbuhan fisik, 6. Perubahan suasana hati yang tidak teratur. Pada umumnya, pubertas pada anak perempuan dimulai antara usia 8 hingga 13 tahun. Pubertas adalah puncak pertumbuhan anak atau perempuan tercepat kedua setelah masa bayi. Tidak hanya pertumbuhan secara fisik, pubertas juga menyebabkan perkembangan pada organ seksual anak. Pada perempuan, mereka akan mengalami fase menstruasi pertama dan perubahan fisik lainnya. Ciri-ciri pubertas anak perempuan yang pertama adalah menas atau menstruasi pertama. Usia rata-rata menarse adalah 12 tahun. Namun jangan khawatir jika di tahun pertama dan kedua setelah menarse, siklus menstruasi biasanya masih tidak teratur karena hal ini cukup normal. Di samping menstruasi pada 6-12 bulan sebelum terjadinya menarse, biasanya anak akan mengalami keputihan tidak berbau. Ketika pertama kali muncul, keputihan tersebut biasanya berwarna putih atau bening. Itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan sudah teman saya jelaskan bahwa pada perempuan itu terjadi yang namanya menstruasi pada saat mereka pubertas. Jadi siklus menstruasi ini sebenarnya punya siklus. Yang pertama itu menstruasi, folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Yang akan dijelaskan oleh Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini bermula ketika sel telur dari siklus sebelumnya tidak melalui proses pembuahan. Kondisi ini membuat proses kehamilan tidak terjadi. Dengan begitu, hormon estrogen dan progesteron menurun. Lapisan rahim yang menebal sehingga tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Lapisan tersebut akan keluar melalui vagina dan proses menstruasi. Yang kedua adalah fase folikuler. Jadi di tahap ini bermula pada hari pertama menstruasi. Fase ini juga membuat hormon perangsang folikel keluar dari kelenjar pituitari. Hormon ini merangsang ovarium untuk mengeluarkan folikel yang mengandung sel telur yang belum matang. Ya. Yang ketiga ada fase ovulasi. Ketika estrogen meningkat, maka kelenjar pituitari akan melepaskan hormon luteinizing. Inilah yang membuat proses ovulasi. Saat ovulasi, telur yang sudah matang berjalan menuruni tuba fallopi menuju rahim untuk proses pembuahan. Fase ovulasi ini merupakan waktu di mana wanita bisa mendapatkan kehamilan. Sel telur dapat dibuahi setelah 24 jam dikeluarkan. Setelah lebih dari 1 hari, sel telur akan mati atau larut jika tidak melalui proses pembuahan. Kemudian ada fase luteal, biasa disebut fase pramenstruasi. Setelah folikel melepaskan telurnya, maka folikel akan berubah menjadi corpus luteum. Kondisi tersebut membuat tubuh melepaskan hormon, terutama progesteron dan estrogen. Peningkatan kedua hormon tersebut membuat lapisan rahim kembali lebar dan siap menerima sel telur untuk pembuahan. Lalu kita di sini melihat kenapa ada kalender. Jadi
perhitungan sirkulasi menstruasi itu bisa dihitung. Untuk apa fungsinya? Fungsi utama dari ini adalah untuk menghitung masa subur. Jadi ada beberapa saat di mana kalian tidak boleh melakukan hubungan jika kalian ini yang namanya memiliki anak. Bisa lihat menstruasi warna merah, bisa lihat dimulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Menstruasi berarti ini di fase di mana 8 sampai tanggal 18 ini kalian tidak memasuki masa subur. Di sini ada fase menstruasi, di sini ada fase folikuler seperti itu. Lalu masa suburnya ada di tanggal 19, 20, 21, 22, 23. Ini 5 hari ini merupakan fase ovulasi, di mana kalian di masa 5 hari ini kalian itu lagi subur-suburnya, dan disarankan untuk kalian yang ingin memiliki anak sebaiknya berhubungan seksual pada tanggal berapa hari? Dalam 6 hari setelah fase ovulasi. Lalu di fase ini kalian sudah tidak subur lagi, alias kalian sudah masuki namanya fase pramenstruasi atau tadi luteal ya. Fase ini kalian tidak subur, sehingga tidak disarankan untuk kalian berhubungan seksual jika ingin memiliki anak. Tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual dari tanggal setelah fase ovulasi kalian hingga fase menstruasi kalian. Lanjut. Nah, dari kita membahas yang namanya proses menstruasi, lalu sekarang kita membahas tentang kalender kesuburan wanita, lalu kita memasuki materi berikutnya yang merupakan proses reproduksi. Proses reproduksi merupakan kegiatan yang kita lakukan untuk memperbanyak keturunan, untuk memiliki keturunan, untuk memiliki anak. Jadi ini kalau misalnya bahasa kasarnya itu merupakan perkembangbiakan pada manusia seperti itu. Sebenarnya tahap-tahap yang dilibatkan itu cukup banyak, namun kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Proses pertama adalah proses pembuahan. Proses pembuahan ini adalah proses di mana ketika sperma itu bertemu dengan yang namanya sel telur, dan ketika mereka bertemu, di situ terjadi yang namanya peleburan antara sel telur dan sel sperma. Lalu terjadilah aktivasi. Kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah fase ovulasi. Ovulasi tadi adalah fase kesuburan, sudah dijelaskan. Terus fase kedua adalah bertemunya sel sperma dan sel telur. Setelah ejakulasi sel sperma dari pria, mereka bergerak menuju saluran serviks atau leher rahim, tadi sudah disebutkan, dan kemudian berenang melalui uterus menuju saluran ke fallopi. Mereka hanya beberapa sperma yang berhasil mencapai sel telur, karena selain persaingan ketat yang disebutkan, mereka juga perlu yang namanya adaptasi agar mereka buntutnya bisa lebih panjang, dan juga supaya gerak mereka lebih gesit seperti itu. Lanjut. Lalu ada proses pembuahan. Salah satu sperma berhasil memasuki sel telur. Itu sperma akan bergabung dengan inti sel telur. Ini memerlukan beberapa zat kimia untuk peleburan antara membran dari sel sperma dan sel telur. Sebelum pembuahan itu terjadi, sel sperma dan sel telur itu bertemu, sel sperma pun harus yang namanya menembus zona perikude. Jadi zona itu merupakan zona yang cukup tebal dan harus ditembus oleh sperma. Lalu yang keempat, lanjut dari pembuahan, pembentukan zigot. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi sekarang disebut zigot akan mulai membelah secara berulang hingga membentuk sel-sel yang berbrio. Lalu yang nomor kelima, perjalanan zigot ke rahim. Zigot akan terus bergerak melalui saluran tubuh fallopi selama beberapa hari sambil terus membelah. Akhirnya zigot mencapai rahim. Lalu nomor 6, ini terjadi aktivasi. Implantasi di dalam di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim dan prosesnya akan disebut implantasi tadi. Ini bisa terjadi sekitar 6 hingga 10 hari setelah pembuahan. Lanjut. Nah, implantasi itu apa itu pendarahan implantasi. Setelah proses pembuahan terjadi, maka tahap selanjutnya akan terjadi proses implantasi pada rahim. Implantasi adalah tahap di mana embrio menempel dan melekat pada dinding rahim. Proses ini dapat menyebabkan pendarahan yang dikenal sebagai pendarahan implantasi dan pertumbuhan plasenta. Prosesnya terbentuknya pembentukan plasenta bayi dimulai sejak awal kehamilan, yaitu 7-10 hari setelah pembuahan.
Kemudian pada usia kehamilan 3 minggu, folikel yang berada di hidung telur atau corpus luteum melurus. Setelahnya hormon progesteron mulai diproduksi dan menyediakan nutrisi bagi janin selama trimester pertama kehamilan. Seiring berjalannya waktu, plasenta akan bertambah besar sehingga mampu mengambil alih dalam memenuhi nutrisi dan oksigen yang lebih banyak bagi janin. Plasenta akan terbentuk dengan sempurna pada usia kehamilan 12 sampai 18 minggu, rata-rata pada usia kehamilan 16 minggu. Kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, baik dengan menggagalkan proses pertumbuhan sperma dalam sel telur maupun menggagalkan pertumbuhan pada sel telur. Fungsinya adalah untuk mencegah penularan penyakit dan juga menjaga jarak kehamilan agar resiko meninggal sang ibu maupun anak menjadi lebih rendah. Contoh KB antara lain yaitu 1. KB alami, 2. Ada kondom, 3. Implan, 4. IUD, 5. KB suntik, dan 6. Ada KB steril. Jadi kurang lebih KB ini hitungannya sebenarnya ada beberapa yang kelihatannya seperti mengkebiri manusia, karena memang beberapa bahannya disuntik cairan ini dan itu. Bisa kembali ke sebelumnya. Jadi kita akan membahas penyakit apa sih sebenarnya yang menular ini. Kenapa kita harus menggunakan kontrasepsi? Salah satu penyakit yang menular adalah yang dinamakan HIV. HIV ini merupakan penyakit menular yang sampai sekarang tidak bisa ditemukan obatnya. Jadi tidak ada solusi yang solutif bagi penyembuhan dari penyakit HIV. Maaf. Jadi penyakit HIV ini dampak negatifnya pada tubuh adalah akan menurunkan sistem imunitas tubuh. Jadi jika kita terkena dengan HIV, imunitas tubuh kita akan berkurang. Jadi toleransi kita akan racun pada makanan berkurang, toleransi kita akan virus akan berkurang, dan lain-lain. Lalu selain itu ada yang namanya sifilis. Sifilis ini juga kurang lebih diakibatkan oleh yang namanya HIV. Jadi setelah kalian mendapatkan HIV biasanya akan terjadi yang namanya sifilis. Jadi sifilis ini tanda-tandanya ya, mungkin pada seminggu hingga 4 minggu pertama akan terjadi yang namanya ruam-ruam pada tangan, ruam-ruam pada bibir, ruam-ruam pada punggung. Jadi seperti itu. Sifilis juga masih belum bisa ditemukan obatnya. Jadi kita memerlukan kontrasepsi yang salah satu fungsinya adalah untuk menggagalkan proses pembuahan. Itu satu. Yang kedua adalah menggagalkan proses bertumbuhnya sperma dengan sel telur. Ini menggagalkan proses pertumbuhan sel sperma dengan sel telur ini sangat penting karena jika mereka bertemu maka virusnya bisa tertular. Virus HIV dan sifilis ini hanya akan bisa terjadi dengan yang namanya kontak seksual. Jadi jika tidak dilakukan hal itu, jika kita menggunakan kontrasepsi dan melakukan seks yang aman, maka tidak akan tertular. Lalu, jadi itu adalah penyakit-penyakit yang ada pada proses reproduksi manusia dan organ-organ manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.